ya di dalam kertas kerja audit. Nah, ini yang akan dibahas adalah biaya dibayar di muka dan juga pajak dibayar di muka. Keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun, sehingga dikelompokkan sebagai harta lancar. Menurut standar akuntansi keuangan, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tak lancar. Contoh dari perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka, yang pertama premi asuransi. Nah, ini sering kalian dengar asuransi dibayar di muka gitu ya. Kemudian sewa dibayar di muka dan juga biaya-biaya lain dibayar di muka, prepaid others. Misalnya kayak biaya iklan, radio, televisi, kemudian ada kontraknya. Kemudian ada barang-barang untuk promosi, nah itu juga dibayar di muka. Jadi kalau perusahaan itu punya program untuk mempromosikan barang dagangnya mereka itu dengan memberikan merchandise gitu ya untuk promosi. Nah, itu kan dia sudah anggarkan di awal, jadi itu bisa dianggap sebagai biaya lain-lain yang dibayar di muka. Sedangkan untuk contoh dari pajak dibayar di muka yang bisa dibayar di awal tahun sebelum terjadinya pajak itu nanti di akhir tahun akan dilihat terpakainya berapa atau kewajiban bayar pajaknya berapa. Itu ada PPh 22 dari impor barang, ada PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, manajemen fee gitu ya. Kemudian PPh 25 dari setoran masa pajak penghasilan. Terakhir PPN masukan. PPN yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Nah, ini adalah jenis-jenis pajak yang bisa dibayarkan di muka. Artinya di awal tahun sudah bisa dibayarkan. Nanti kalau misalnya ternyata di akhir tahun itu ternyata kurang dari yang sudah dianggarkan atau yang sudah dibayarkan, maka itu nanti akan dilakukan penyesuaian di jurnal lagi yang baru atau sebaliknya gitu. Ternyata yang sudah dibayarkan kelebihan, nah itu nanti dipindahkan. Ya. Kemudian yang dimaksud sewa dibayar di muka dalam buku Sukrisno Agus ini, kalau berdasarkan SAK etap, pembayaran sewa merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periodenya. Intinya kalau biaya dibayar di muka atau apapun itu yang dibayarkan di muka, kita sudah membayar tapi manfaatnya belum bisa kita dapatkan secara langsung dalam tahun berjalan, maka tetap masuk ke dalam golongan aset lancar. Karena sama kayak misalnya kita bayar asuransi gitu ya. Asuransi dibayar di muka 10 juta untuk 5 tahun ke depan. Nah, maka yang baru boleh diakui sebagai biaya di dalam tahun berjalan hanya 2 juta. Nggak boleh yang 10 jutanya. Ini udah konsep dasarnya. Kemudian tujuan dari pemeriksaan biaya dan pajak yang dibayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, apakah untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Jangan sampai keliru gitu. Kalau misalnya kayak tadi bayar asuransi 10 juta untuk 5 tahun yang akan datang, harusnya 1 tahun itu 2 juta aja, tapi dia membebankan biayanya sebesar 3 juta gitu ya. Karena memang biaya dibayar di muka ini ada unsur kebijakan eh, manajemennya. Ini menjadi salah satu akun yang bisa digeser. Artinya itu pengakuan yang digeser itu adalah pengakuannya, bukan angkanya ya. Dampaknya apa? Kalau misalnya tahun ini nih laba kita terlalu kecil, maka itu bisa dibesarkan di pembebanan biayanya. Ambil dari biaya dibayar di muka. Jadi pengakuannya, pendapatan dan beban. Kemudian ketiga untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Nah, ini yang tadi. Kemudian untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Kemudian yang kelima untuk memeriksa apakah
penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, baik itu menggunakan SAK etap maupun IFRS. Untuk prosedurnya sendiri, pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Pertama, prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test dan juga prosedur substantif test. Pembahasan prosedur pemeriksaan untuk substantif test akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, biaya advertansi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan yang dibahas di sini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Untuk compliance test, jadi yang pertama pada saat compliance test ini kan tes untuk menguji ketaatannya ya. Pertama, pelajari evaluasi internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Kemudian tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu substantif tes atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Kemudian untuk prosedur pemeriksaan substantif tes sewa dibayar di muka atau prepaid trend. Pertama, minta rincian schedule prepaid trend pertanggal neraca. Kemudian cek ketelitian perhitungan matematisnya sesuai atau enggak. Untuk berapa tahun, jadi pembebanan per tahunnya berapa gitu ya. Kemudian cocokkan saldo prepaid trend per tanggal neraca dengan saldo buku besar dengan prepaid trendnya. Kemudian cocokkan saldo awal prepaid trend dengan kertas kerja pemeriksaan yang tahun lalu. Karena saldo akhir tahun saldo awal tahun berjalan. Nah, itu sesuai atau enggak. Jangan sampai ada kesalahan perhitungan yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya, karena itu akan berpengaruh pada tahun berjalan. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid trend di tahun berjalan dan periksa lease agreement jika sudah dilakukan compliance test. Refer ke kertas kerja compliance test-nya. Kemudian, tie up atau tie in, cocokkan. Total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Dalam hal ada biaya sewa yang langsung dibebankan ke perkiraan biaya sewa tanpa melalui prepaid trend. Kemudian jumlah biaya sewa di buku besar akan terlihat lebih besar. Yang ketujuh, buat ulasan audit adjustment jika diperlukan. Kemudian untuk prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Yang pertama, minta rincian prepaid insurance-nya per tanggal neraca, cek mathematical accuracy-nya, ini sama ya, cocokkan saldo antara neraca dengan buku besar, cocokkan saldo prepaid insurance-nya dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu, kemudian lakukan vouching, kemudian cek polis asuransi, ya, jangan sampai polis asuransinya ternyata udah dijual gitu. Kemudian tie up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi, kemudian periksa apakah nilai pertanggungan cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause. Maksudnya apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransi rekan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank, bukan pada perusahaan. Kemudian buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Ini Ibu skip, ini sama ya langkahnya, intinya rincian prepaid-nya, semua yang prepaid itu dicek kebenarannya, cocokkan antara neraca dengan buku besarnya dan juga dengan saldo tahun lalunya. Baik itu untuk yang advertisement-nya, baik itu untuk sewa, untuk rent, baik itu untuk pajak gitu. Ini nanti bisa dilihat. Nah, ini adalah contoh kertas kerja untuk compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Ini nama akunnya. Ini untuk compliance testnya ya. Ini kan nilai-nilainya nih. Nilai-nilainya ini untuk keterangannya dia prepaid train, ini untuk prepaid insurance, ini untuk prepaid insurance juga, ini insurance, prepaid tax, prepaid others. Ya, ini dicek kalau misalnya kelengkapan bukti pendukungnya
Ada lengkap maka di sini di checklist. Otorisasi ada semua ya. Kalau nggak ada nanti akan berpengaruh terhadap substantif tes. Misalnya ini lengkap, artinya gini. Seandainya ada perbedaan yang tidak signifikan, misalnya tadinya kalau misalnya compliance testnya itu, kalau compliance testnya itu baik, maka selisih jika terjadi selisih atau perbedaan perhitungan antara auditor dengan yang tertampil di neraca dengan sebab satu sebab, tapi kalau dianggap material itu bisa masih dianggap wajar. Tapi kalau misalnya ini ada yang nggak diotorisasi atau bukti pendukungnya tidak lengkap, nah itu yang akan mempengaruhi substantif tesnya nanti. Jadi semakin besar ya, selisih sedikit aja, itu udah dianggap material. Kemudian ini contoh top schedule. Kalau top schedule, namanya top schedule itu hanya menampilkan rincian atau jenis-jenis dari prepaid-nya itu ada apa aja. Nah, tapi kalau di supporting, prepaid trend ini baru dirinci lagi, ya, untuk kemana aja. Nah, gini ya contohnya ya. Ini sebenarnya buku kalian tuh sudah bentuk kertas kerjanya ini. Ada informasi di soalnya atau di kasusnya, tanggalnya tanggal berapa, nomor buktinya berapa, jumlahnya berapa gitu ya. Kemudian ini buku untuk supporting schedule ini untuk kertas kerja pemeriksaan yang prepaid insurance. Ini contoh dari top schedule, prepaid tax, dan expense. Jadi sekaligus semua. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada kendala sama Ibu nanti tolong sebelum mulai dengan Pak Agus, itu tolong buku praktikumnya dikumpul ya, dari nilai dulu ya. Jadi minggu depan kalian nanti akan sudah masuk dengan Pak Agus Zahra. Ada yang mau ditanya untuk materi hari ini? Nggak ada orang, saya anggap nggak masuk semua loh. Tidak, Ibu. Sudah cukup, ada kendala waktu ngerjain praktikumnya? Tidak, Ibu. Tidak, Sejauh Ibu, ini masih aman. sejauh ini. Ibu, izin Bukti di dalam konfirmasi, Bu. ininya. Soal ada ya? Kenapa? Ini Bu, kalau di buku itu kan seharusnya kalau seperti bab-bab sebelumnya itu ada yang namanya kayak kita menjurnal yang pare itu, Bu. Tapi kalau di bagian biaya dibayar di muka ini nggak ada, Ibu. Iya, tadi kan contohnya udah ada nih. Memang begini bentuknya. Iya, jadi itu ditulis biasa kah atau tidak usah ditulis, Bu? Oh, di kertas kerjanya, ntar dulu saya cek. Ini buku saya kok tinggal yang buku satu. Praktikum. Bentuk kertas kerja ini saya share aja nanti ya materinya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Biar mudah ya. Memang bentuknya beda ya. Tapi yang jelas pasti kelihatan untuk membandingkan antara saldo per perusahaan dengan saldo yang per auditnya. Iya, Ibu. Saya share dulu materinya ini. Mungkin materi yang dari Ibu itu akan menjadi salah satu materi kuis dengan Pak Agus ya. Karena kan ini hanya 2 pertemuan, nggak cukup ya. Sudah bisa di-download ya di chatroom. Sudah bisa? Bisa, Ibu. Oke. Kalau udah bisa di-download itu nanti tolong dipelajari. Materinya minggu depan sudah yang investasi ya. Nanti akan dilanjutkan sama Pak Agus Jaron. Tolong jangan lupa dihubungi beliau. Nanti Ibu akan menghubungi juga. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu rasa cukup dulu untuk hari ini ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Bu. kasih, Bu.